Shalom, selamat pagi. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan boleh menolong, memimpin, membimbing setiap kita hingga ada pada hari ini, Senin 8 Juli 2024 oleh anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari sebelum kita melangkah jauh pada hari ini, sepanjang hari ini dalam minggu yang baru, kita datang memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur pasal 96 ayat 2 sampai dengan 4. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan kembali belajar dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita tidak perlu merasa takut tentang hari esok. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Berkali-kali terjadi di Amerika Serikat. Seorang bayi meninggal dunia karena ibunya lupa akan anaknya. Si ibu asik berbelanja sehingga ia tidak ingat bahwa ia telah meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di dalam mobil yang diparkir di luar. Sedangkan saat itu adalah musim panas, sehingga suhu udara di luar sangatlah tinggi. Sebagai akibat, ketika si ibu kembali ke mobil, didapati anaknya itu telah meninggal dunia karena suhu udara yang panas. Bila seorang ibu dapat melupakan anaknya, tidak demikian halnya dengan Allah. Ia tidak pernah melupakan atau mengabaikan umatnya. Dia selalu memperhatikan kebutuhan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Hari esok yang terjamin oleh sikap Allah yang bertanggung jawab ini diutarakan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan dicatat di dalam Injil Lukas pasal 12. Di situ ditulis bahwa ia membandingkan para pengikutnya dengan hal-hal yang sederhana seperti burung pipit dan rambut di kepala mereka. Ia berkata bahwa tidak seekor pun dari burung pipit yang harganya sangat murah itu yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepala mereka pun dihitung oleh Tuhan. Lalu ia menyimpulkan, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya, karena Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab, itu sebabnya kita tidak perlu merasa takut akan hari esok. Sebab Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita tetap mengambil kehidupan kita yang benar di dalam takut akan Tuhan. Artinya kita mengutamakan firman-Nya, kita taat, kita setia, kita melakukan seperti yang Ia kehendaki. Sehingga kita akan melihat bagaimana janji-janjinya, kekuatan kuasanya berlaku atas setiap pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang memperhatikan kebutuhan umat-Mu. Engkau mengetahui pergumulan hidup mereka. Bahkan Engkau dapat ikut merasakan perasaan mereka. Di dalam kasih setiamu, tidak pernah Engkau meninggalkan mereka seorang diri di dalam kesukaran yang mereka hadapi. Di dalam rahmat-Mu, Engkau selalu menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa di dalam segala keadaan, Engkau senantiasa menyertai diri kami. Engkau sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari kehidupan kami. Di dalam keyakinan itu kami menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan kami kepadamu. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami yang dapat diandalkan. Pagi hari ini kembali kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk kebaikan-Mu yang tidak putus-putusnya Engkau limpahkan ke dalam hidup kami. Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini, di mana kami masuk pada hari yang baru, pada minggu yang baru. Kami memohon tuntunan-Mu bagi diri kami di sepanjang hari ini. Tolonglah diri kami agar setiap langkah dan keputusan yang kami ambil pada hari ini merupakan pilihan yang tepat dan berkenan kepadamu. Jagalah diri kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak melangkah ke jalan yang sesat, dan lindungilah kami daripada yang jahat. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Kasihanilah kami, tuntun kami terus dalam kebenaran firman-Mu, bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudara hamba yang berada di jalan kebun dan swapen perkebunan. Tuhan memberkati setiap pribadi, bahwa setiap hidup pribadi untuk taat, untuk setia, untuk melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuntun kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami, sehingga kami boleh melihat sungguh bahwa kasih setia Tuhan yang tidak terbatas itu melimpah ruah dalam setiap pribadi kami, dalam hidup rumah tangga keluarga kami masing-masing. Bapa, kasihani kami,
campur tangan dalam semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan juga pelayanan-pelayanan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, sepanjang hari ini kami percaya akan berhasil karena Tuhan Yesus turut campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa. Dan Tuhan pelihara pribadi, rumah tangga, semua aktivitas yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, Perkebunan, dan sekitarnya boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup menjadi berkat panutan kepada banyak orang, hingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu. Bahwa hidup hambamu terus berkenan kepada Engkau. Berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau Bapa. Biar hari ini, sepanjang hari ini dalam minggu yang baru, hambamu Ibu Yuliana Tan tetap bersandar, berharap, mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hambamu, sehingga hambamu boleh bersyukur dan bersyukur. Tuhan memberikan kekuatan spesial, sehingga dia mampu untuk melaksanakan, mengerjakan semua tugas tanggung jawabnya demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada anak-anak cucu-cucu dan juga semua orang yang ia layani. Bapak terima kasih, Engkau selalu ada bersama dengan hambamu Ibu Yuliana Tan dalam segala hal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Eci, bayi Bapak Peter yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba berdoa Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dia akan melakukan tugas fungsinya sebagaimana mestinya di dalam takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya pada saat dia bersandar kepada Engkau, tunduk dan hormat kepada firman-Mu, maka ia akan berhasil. Berkati ia untuk boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Matius Peter, dan juga kepada anak-anak tercinta. Biar Tuhan Engkau mengajar mereka bergantung kepada Engkau, bukan kepada manusia, dan tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mereka akan bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas fungsi mereka sebagaimana mestinya, tidak menyusahkan orang lain, tapi sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkati mereka, lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik bagi mereka, supaya mereka terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Demikian pagi hari ini, hamba terus berdoa memberkati hambamu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu Bapak Frederick Nampasnea untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia secara pribadi, bahkan seluruh kehidupan anak-anaknya, dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Cucu-cucunya Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat kuat, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Bapak, apa yang menjadi tugas tanggung jawab daripada hambamu Bapak Frederick, tangan Tuhan turut campur tangan dan ia dapat menyelesaikan dengan baik. Berkati ia dalam semua pergumulan-pergumulannya dan kuasa Tuhan menolong ia. Bapak terima kasih setiamu kepada hambamu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak terima kasih. Hamba terus berdoa juga bagi hambamu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu. Bawa hidup hambamu untuk takut akan Tuhan. Bawa hidup hambamu berserah, bergantung sepenuhnya kepada Engkau.
Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka. Tuhan buka jalan dan beri yang terbaik bagi mereka. Bahkan persiapan pendidikan dari Yemima dan Reinhard di kelas yang baru, Tuhan juga memberkati, beri hikmat, marifat kepada mereka berdua, sehingga mereka berdua mampu mengikuti setiap mata pelajaran dengan benar dan berhasil. Demikian Tuhan memberkati pertumbuhan bagi cucu kekasih, anak kekasih Gevariel dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertumbuhan yang kuat, sehat, hingga dia boleh terus berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami dalam minggu yang baru, biar apa yang kami kerjakan semua dapat terlaksana dengan benar. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa negara dalam periode yang lama sampai dengan selesai masa periode mereka, dan mereka boleh melepaskan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan juga memberkati persiapan untuk para pemimpin yang baru nanti, sehingga mereka juga akan mengerjakan tugas fungsi mereka di dalam takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, hamba ucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada hambamu Ibu Diana Repetes dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon kasih Kristus yang berlimpah itu melimpah turun atas hidup hambamu Ibu Sonya Magdalena Tekol dan suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahma Silubun dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan berdaulat penuh atas seluruh kehidupan mereka, bahwa hidup mereka mengenalkan Engkau dan berserah kepada Engkau. Apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, kekuatan kuasa Tuhan nyata bagi Ibu Sonya dan suami dan juga anak-anak, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas fungsi mereka dengan baik dan berhasil. Terima kasih Bapa, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari tipu daya si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu bagi hambamu Ibu Sonya Magdalena Tekol dan keluarga besar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang bisa bersama-sama, dan biarlah kita akan berjumpa kembali pada esok hari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita selalu beriman, percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan. Dia setia kepada janjinya dan dia berdaulat untuk melaksanakan janjinya. Dia telah pernah mengingkari janjinya. Dan Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, spesial bagi saudara-saudara hamba yang berada di Manokwari, Papua Barat, khususnya lagi kepada semua keluarga Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Kami mengundang untuk saudara ibu-ibu, wanita-wanita dapat mengambil bagian di dalam pertemuan ibadah sain
pada esok hari Selasa 9 Juli 2024 pukul 18. Bapak ibu-ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, wanita-wanita Kristus Yesus, Anda akan dilayani oleh Dr. Ellen Tuante yang akan berbicara tentang perubahan hormon pada wanita bisa mempengaruhi suasana hati. Mari kaum wanitanya Yesus jangan ketinggalan. Ajak teman-temanmu biar saudara-saudari memperoleh pengetahuan yang benar untuk kepentingan pribadi saudari. Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Dia. Semangat selalu saudara-saudaraku. Shalom, salam MDC.